Swastiastu. Halo semuanya, saya Cok Bagus Krisna Ataibawa, NPM 2022 3212 1535 kelas C9. Saya anggota dari kelompok 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya De Bagus Putu Prahita Kusuma dengan NPM 202 232 121 540 kelas C9. Saya dari kelompok 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendri Masahutra dari kelas C9 dengan NPM 2022 321 21 538 dari kelompok 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Kadeng Warananta dengan NPM 20 22 32 121 539 kelas C9 dari kelompok 6. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Saya Imade Tirta Anggara dengan NPM 2022 3212 1537 dari kelas C9 kelompok 6. Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Nilayan Arstanadi Punarisma dengan NPM 20 22 32 12 1546 kelas C9. Saya anggota dari kelompok 6. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansah dengan NPM 2022 321 495 dari kelas C9. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyamar Aditya Kusara Wiranda, NPM 2022 321 21513 kelas C9. Saya dari kelompok 6. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Niluh Putu Indiani SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Jadi, pertanyaan nomor 1 adalah tantangan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Menurut saya, ada 7 tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Yang pertama adalah sulitnya memahami kebutuhan dan tren pasar, di mana perusahaan sering sekali kesulitan untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen yang selalu berubah. Yang kedua, risiko keuangan yang tinggi, di mana pengembangan produk baru membutuhkan dana yang besar dan berisiko gagal sehingga bisa menyebabkan kerugian. Yang ketiga, menjaga relevansi teknologi, di mana produk itu harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Yang keempat adalah perubahan regulasi, di mana aturan pemerintah bisa berubah dan tentunya mempengaruhi proses pengembangan atau pemasaran produk. Yang kelima, efektivitas kerja tim, dengan kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam tim dapat memperlambat prosesnya pengembangan. Yang keenam, kelangkaan ide inovatif, di mana sulitnya untuk menemukan ide baru yang benar-benar berbeda dan dibutuhkan oleh pasar. Yang terakhir adalah keterbatasan modal, di mana tidak semua perusahaan memiliki dana yang cukup untuk riset, produksi, dan pemasaran produk. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Yaitu pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru? Menurut saya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan produk baru. Salah satunya adalah menentukan waktu peluncuran yang tepat, karena produk bisa gagal jika dirilis saat pasar belum siap atau sudah jenuh. Kesulitan dalam merespon umpan balik pelanggan secara cepat juga bisa menghambat perbaikan produk. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dapat memperlambat proses pengembangan. Kompleksitas rantai pasokan menjadi masalah jika bahan atau teknologi belum tersedia. Di pasar kompetitif, sulit bagi produk baru untuk menonjol tanpa keunikan yang jelas. Kurangnya validasi pasar membuat produk sering tidak sesuai kebutuhan konsumen. Itu yang terakhir, meski berhasil dalam skala kecil, memperluas produk ke pasar yang lebih luas sering menimbulkan tantangan baru dalam produk dan distribusi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari kelima pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Pertanyaannya yaitu, struktur dan proses organisasi seperti apa yang digunakan manajer untuk mengawasi pengembangan produk baru? Jawaban saya yaitu,
Struktur organisasi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama itu struktur fungsional, yang kedua itu struktur matriks, yang ketiga itu struktur berbasis proyek atau tim lintas fungsi, atau bisa disebut dengan cross functional teams. Baik, yang pertama itu struktur fungsional. Biasanya tim dibentuk berdasarkan fungsi kerja R&D, pemasaran keuangan, atau produksi. Struktur fungsional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya spesialitasnya tinggi, dan yang kedua kekurangannya itu koordinasi antar fungsi bisa lambat. Yang kedua itu adalah struktur matriks. Biasanya menggabungkan struktur fungsional dan berbasis proyek. Struktur matriks juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya kolaborasi lintas departemen, responsif terhadap perubahan pasar. Dan kekurangannya itu kompleksitas dalam pelaporan dan potensi konflik kepemimpinan. Yang terakhir ada struktur berbasis proyek atau tim lintas fungsi, atau bisa disebut dengan cross functional teams, yang dimana tim khusus dibentuk dari berbagai divisi seperti R&D, marketing, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama itu kelebihannya fokusnya tinggi, pengambilan keputusannya cepat, dan yang kedua kekurangannya yaitu bisa menimbulkan ketegangan antar fungsi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada proses manajerial dalam pengembangan produk baru. Terdapat 6. Yang pertama yaitu fase inisiasi atau ideation, yang kedua ada seleksi dan perencanaan, yang ketiga ada pengembangan konsep, yang keempat ada desain dan pengujian produk, yang kelima ada komersial, dan yang terakhir ada evaluasi pasca peluncuran. Berikut jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 2. Langsung saya jawab. Manajer sering menggunakan struktur tim khusus dengan kombinasi keahlian teknis dan pemasaran untuk mengawasi pengembangan produk baru. Proses pengembangan melibatkan beberapa tahap, mulai dari ideasi hingga peluncuran dan literasi. Manajer juga berperan dalam perencanaan produk, pengelolaan proyek, dan pemantauan kinerja. Berikut adalah penjelasan lebih detail dan struktur tentang proses organisasi yang digunakan. Yang pertama adalah struktur organisasi, seperti struktur fungsional, yaitu membagi organisasi ke dalam departemen yang terpisah, seperti produk, teknik, desain, dan pemasaran. Yang kedua adalah struktur tim produk, membentuk tim kecil yang berfokus pada produk tertentu dengan anggota yang memiliki berbagai keahlian. Kemudian yang ketiga ada struktur divisi produk, mengorganisir organisasi ke dalam divisi yang masing-masing bertanggung jawab atas produk tertentu. Kemudian yang keempat adalah struktur berdasarkan segmen pelanggan, membentuk tim yang berfokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan tertentu. Berikutnya adalah struktur matriks, menggunakan tim lintas fungsional yang melibatkan berbagai departemen untuk proyek tertentu. Berikutnya ada proses pengembangan produk. Yang pertama ada ideasi, yaitu menciptakan ide-ide produk baru melalui brainstorming, analisis pasar, dan pengembalian umpan balik. Yang kedua ada penyaringan ide, memilih ide-ide terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti potensi pasar dan nilai produk. Yang ketiga ada pengembangan konsep, yaitu membangun prototipe, merancang desain dan menguji konsep produk. Yang keempat ada validasi dan pengujian, yaitu menguji produk di pasar dan target untuk mendapatkan umpan balik dan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima ada pemasaran dan komersialisasi, yaitu meluncurkan produk ke pasar, mengembangkan strategi pemasaran, dan memantau kinerja produk. Yang keenam ada literasi dan pemantauan, yaitu memantau kinerja produk setelah peluncuran, pengumpulan umpan balik, dan melakukan literasi untuk meningkatkan produk. Peran manajer yaitu, yang pertama ada manajer produk, bertanggung jawab atas seluruh siklus produk, mulai dari ide hingga peluncuran dan literasi. Yang kedua ada manajer proyek, yaitu mengawasi proses pengembangan produk, memastikan bahwa proyek tetap pada jalur memenuhi tenggat waktu hingga anggaran. Baik, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen dengan pertanyaannya, apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru? Tahapan utama dalam pengembangan produk dan layanan baru meliputi beberapa langkah sistematis yang dimulai dari analisis kebutuhan pasar hingga komersialisasi produk. Menurut buku pengembangan produk yang diterbitkan oleh Eureka Media Aksara pada April 2024 dengan penulis terbaru seperti Kafid Ismail SPD MPD, Farida Idayati SE MSA,
dan Ali Mursyid PhD dengan pengembangan produk terdiri dari beberapa tahapan inti. Yang pertama, dilakukan identifikasi kebutuhan konsumen melalui riset pasar untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, munculnya gagasan produk baru yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil riset, inovasi internal, atau masukan dari pelanggan. Yang ketiga, ide-ide yang terkumpul kemudian disaring dan dievaluasi berdasarkan kelayakan teknis, potensi pasar, serta kesesuaian dengan strategi bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, dilakukan analisis bisnis untuk menilai potensi keuntungan, biaya pengembangan, dan risiko yang mungkin timbul. Selanjutnya, produk mulai dikembangkan secara fisik atau digital termasuk pembuatan prototipe dan desain produk. Dan produk diuji baik dari segi kualitas maupun penerimaan pasar melalui pengujian internal atau eksternal. Terakhir, jika produk dinilai layak, maka dilakukan komersialisasi, yaitu peluncuran produk ke pasar dengan strategi pemasaran yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan-tahapan ini menjadi fondasi penting agar produk atau layanan baru dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memberi nilai tambahan bagi perusahaan serta masyarakat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu, apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru? Jawabannya, proses pengembangan produk dan layanan baru mencakup beberapa tahapan utama yang terstruktur untuk memastikan keberhasilan di pasar. Pertama, ideasi. Dilakukan dengan mengumpulkan inspirasi melalui riset pasar, analisis tren, dan brainstorming untuk menghasilkan konsep yang inovatif dan relevan. Yang kedua, validasi. Konsep melibatkan pengujian awal ide melalui wawancara pelanggan, survei, atau pembuatan prototipe yang sederhana untuk memastikan kelayakan dan daya tariknya. Yang ketiga, ada desain. Proses ini mengembangkan fokus pada pembuatan produk atau layanan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna, estetika, dan fungsionalitasnya. Seringkali melibatkan tim multidisiplin. Yang keempat, pengujian dilakukan melalui uji coba beta atau simulasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan memastikan kualitas sebelum peluncuran. Lalu yang terakhir, yang kelima, peluncuran dan evaluasi yang mencakup pemasaran produk ke target audiens, diikuti dengan pemantauan umpan balik pelanggan dan analisis kinerja untuk melakukan iterasi atau perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan pengguna, iterasi berbasis data, dan adaptasi terhadap dinamika pasar untuk menciptakan produk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Untuk pertanyaannya, apa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru? Jawabannya, yang pertama, menggunakan metodologi manajemen proyek yang tepat. Contoh, Agile atau Stage Gate dalam proses pengembangan produk baru. Pemilihan metodologi manajemen proyek yang tepat sangat penting agar proses dapat berjalan dengan terstruktur, efisien, dan minim risiko. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah Agile, cocok untuk produk yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitas tinggi seperti aplikasi perangkat lunak atau layanan digital. Dalam metode ini, produk dikembangkan dalam siklus pendek atau sprint di mana tim bekerja secara interaktif dan menerima umpan balik secara cepat dari pengguna atau stakeholder. Hal ini memungkinkan tim untuk segera melakukan penyesuaian dan perbaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada Stage Gates. Metode ini lebih cocok untuk pengembangan produk fisik atau manufaktur. Prosesnya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ideasi, riset pasar, pengembangan konsep, dan prototyping, penguji hingga peluncuran. Dan di setiap tahap terdapat gate atau titik evaluasi di mana manajemen memutuskan apakah proyek dapat dilanjutkan, ditunda, atau dihentikan. Keunggulan dari pendekatan metodologis itu, yang pertama, menyediakan peta jalan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan
kolaborasi tim melalui peran dan tanggung jawab yang ditentukan. Yang ketiga, membantu mengendalikan waktu, biaya, dan kualitas produk. Yang terakhir, mempermudah deteksi masalah sejak dini sehingga dapat diatasi sebelum menjadi lebih besar. Yang kedua, melibatkan konsumen sejak tahap awal atau customer centric product development. Salah satu penyebab kegagalan produk baru adalah karena produk tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada konsumen menjadi sangat penting. Melibatkan pelanggan sejak awal bukan hanya sekedar mendengarkan keluhan atau masukan dari mereka, tetapi benar-benar menjadikan mereka bagian dari proses pengembangan. Beberapa cara untuk melibatkan konsumen yaitu yang pertama, melakukan riset pasar mendalam seperti survei wawancara dan observasi perilaku konsumen. Yang kedua, mengembangkan MVP atau minimum viable product dan mengujinya kepada kelompok pengguna terbatas untuk mendapatkan umpan balik. Sebenarnya ada manfaat utama dari pendekatan itu. Yang pertama, mengurangi risiko produk gagal di pasar karena keputusan berbasis data konsumen. Yang kedua, meningkatkan peluang adopsi produk karena sudah sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan karena merasa didengar dan dihargai. Yang terakhir, ada membangun tim lintas fungsi atau cross potential team. Pengembangan produk baru bukan hanya tanggung jawab dari tim riset atau pengembangan, tetapi melibatkan berbagai divisi dalam perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari anggota dari berbagai latar belakang seperti pemasaran, keuangan, produksi, desain, layanan pelanggan, hingga legal. Keuntungan utama dari tim lintas fungsi adalah yang pertama, perspektif yang luas, seperti departemen membawa sudut pandang yang berbeda dalam melihat tantangan dan solusi produk. Yang kedua, keputusan yang lebih matang. Kolaborasi antara divisi memastikan bahwa semua aspek produk mulai dari ide hingga distribusi telah dipertimbangkan secara komprehensif. Yang terakhir, efisiensi komunikasi. Dengan anggota dari berbagai bagian bekerja sama, hambatan komunikasi dan miskomunikasi antara tim bisa diminimalisasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab nomor urut 5 dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bu dosen. Baik, pertanyaannya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru diluncurkan? Yang pertama, ada keunggulan produk, yang dimana semakin besar manfaat produk dibandingkan produk lama, semakin cepat diadopsi. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, di mana produk akan lebih cepat diterima jika sesuai dengan nilai, budaya, dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, kemudahan penggunaan, yang dimana produk yang mudah dipahami dan digunakan akan lebih cepat diadopsi. Yang keempat, kemampuan untuk dicoba, yang dimana produk yang bisa dicoba terlebih dahulu akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir, ada pengaruh sosial, yang dimana testimoni dan teman, keluarga, atau influencer dapat mempercepat adopsi.